Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 11 ya? Semoga pada pertemuan awal ini kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu apapun ya. Untuk mengawali materi PPKN kelas 11 semester ganjil ini, baiklah, sebelumnya silakan Anda semua untuk melakukan berdoa dulu ya sebelum mengawali pembelajaran. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa catat semua materi yang akan saya sajikan. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk menerima informasi-informasi tentang pembelajaran selanjutnya. Baik, kita mulai. Di semester ganjil ini, kelas 11, pada bab pertama nanti kita membahas tentang hak asasi manusia. Tentunya kalian semua masih ingat ya tentang hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Jadi manusia itu harus diperlakukan sama seperti manusia. Artinya manusia itu tidak boleh diperlakukan semaunya sendiri. Kayak hewan dipekerjakan tanpa mengenal waktu, dikasih upah yang tidak selayaknya, lah ini tidak boleh. Mereka semua, artinya manusia ini memiliki hak. Ya. Jadi semuanya memiliki hak yang bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Tadi saya sudah katakan bahwa manusia itu harus diperlakukan selayaknya manusia. Di bab pertama nanti yang A kita bahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang B tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi nanti tentu saja pelanggaran kasus hak asasi manusia itu yang kita bahas yang ada di Indonesia. Nanti tahu ya. Lalu upaya penegakan HAM di Indonesia. Jadi Indonesia itu bagaimana caranya menegakkan HAM. Nah, nanti kita akan membahasnya. Yang terakhir nanti evaluasi ya di bab pertama. Lalu di bab kedua kita bahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas. Berarti yang minoritas pun dijaga ya. Jadi menjaga fondasi pemerintah, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut serta dalam pembangunan sistem pemerintahan. Jadi masyarakat itu dilibatkan. Nanti yang pertama A, kita bahas tentang sistem pemerintahan. Yang B, kita bahas tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan nanti diakhiri dengan evaluasi.
Nah, makanya tetap disimak setiap pembelajaran, kalian tulis hal-hal yang perlu ditulis ya. Syukur pembelajaran ini ditulis semua. Di bab 3 nanti membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Tentunya masih ingat kalian arti daripada demokrasi ya. Jadi demokrasi itu adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Jadi demokrasi itu sama artinya adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu negara demokrasi. Di dalam sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, kita bahas yang pertama tentang hakikat demokrasi. Yang kedua tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan diakhiri dengan evaluasi ya, untuk mengukur kemampuan kalian semua. Di bab 4 kita bahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nanti yang kita bahas adalah yang pertama tentang sistem hukum di Indonesia. Lalu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi bab 4 ini sungguh menarik ya. Yang dimana kita hidup di Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang dimana hukum itu nomor 1 di Indonesia. Hukum itu bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi tidak ada pembeda ya. Bukan berarti hukum itu miliknya orang yang berduit. Semua diperlakukan dan semua manusia, semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama di dalam hukum. Bab 5 nanti membahas tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Jadi sangat menarik ini nanti, soalnya sebentar lagi kalian juga masuk di dalam dunia kerja. Yang pertama kita bahas tentang hakikat tenaga kerja. Lalu kedua perjanjian tenaga kerja. Jadi perlu itu. Tenaga kerja itu perlu ada sebuah perjanjian, namanya kontrak kerja. Lalu perlindungan tenaga kerja. Makanya nanti kalau ada perjanjian, maka ada perlindungan tenaga kerja. Dan diakhiri oleh evaluasi. Kalau kalian lihat ya, sekarang Indonesia juga meluncurkan tentang jaminan tenaga kerja Indonesia melalui program jaminan sosial. Ini yang baru-baru kemarin diluncurkan programnya Pak Jokowi ya. Ya semoga nanti berpihak pada kita. Sebentar lagi kalian adalah memasuki dunia kerja itu. Nah, ini yang terakhir, selamat belajar. Dan semoga kalian semua selalu sehat, sukses selalu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like ya,
untuk membantu Anda semua mendapatkan informasi-informasi tentang pembelajaran PPKN. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.